sih di awalnya, depan dan belakang beda. Ya, jadi kalau dibilang kalau perintahnya kepada Abraham untuk mengorbankan anakmu berarti anak Abraham yang tunggal, yang pernah jadi anak tunggal kan Ismail, bukan Ishak, gitu kan? Ya. Terus berikutnya, di sini kan perintahnya disuruh ke Gunung Moria, gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini di depan saya ada Mbak Febri. Febri siapa namanya? Febriana Sipahutar. Apa? Sipahutar. Sipahutar. Ya. Sipahutar tuh marga dari Medan, Batak. Batak ya. Ya. Wah, alhamdulillah nih. Bentar. Tadi udah dikirimin foto KTP-nya. Boleh pinjam KTP-nya nggak? Boleh. Febriana Sipahutar. Ini kok. Nah, KTP Bogor. Ya. Febriana Sipahutar, kelahiran Depok. Tanggal lahir saya nggak sebutin. Nah, ini agama Kristen. Ini betul ya? Agama Kristen nih? Iya. Betul ya? Betul. Ini bener ya fotonya Febri ya? Iya, Saksi. itu Ya, panjang rambutnya, ini pendek Buat sekali. mastiin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini Febri ya panggilannya. Febri menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Oke. Sudah yakin mau masuk Islam? Insyaallah yakin. Udah pakai insya Allah, alhamdulillah. Nah, maksudnya sekarang memang sudah istilahnya sudah mantap ya mau memeluk agama Islam ya. Oke, sebelumnya, oh ya, pakai hijab dulu ya. Nanti ini mana tadi hijabnya tadi? Oh ini. Nah ini, tolong dipakai dulu. Nanti setelah pakai hijab baru kita syahadat ya. Saya nggak tahu cara makainya, jadi cari tahu sendiri bisa ya. Mudah-mudahan sih. Saya nggak pernah nyobain sih masalahnya. Kita buka tutorial itu, Pak. Oh, ini langsung pakai sih. Nah itu langsung pakai ya. Langsung pakai. Jadi kan bukti bahwa datang belum pakai hijab Iya, gitu. betul. Ya. Ya. Tadi kalau takut kelihatan gemuk dimajuin dikit kan. Oh gitu, majuin dikit ya. Trik ya? Trik dari Mas Rama. Oh, dari mana? Oh, berarti sering pakai Sering atau ngajarin tutorial gitu pakai hijab. undercover kok pokoknya. Nah, coba mau ngaca? Iya. Hah? Bagus. Di sini bagus. Atau ini kecil nih? Kecil banget. Tuh kalau mau cermin tuh dari situ. Nggak apa yang diajak. Nih. Weh. Oh, berarti harus majuin dikit biar nggak kelihatan gendut ya. Cie. Terima kasih kok. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau di tempat kita ketika melakukan prosesi syahadat untuk khusus yang wanita kita wajibkan untuk menggunakan hijab ya. Oke, pertama kali saya ingin bertanya, apakah Febriana Sipahutar ini menyatakan diri mau masuk Islam itu karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Febriana masih punya orang tua? Masih. Masih. Dua-duanya masih agama Kristen dua-duanya? Ya. Nanti kalau misalnya orang tuanya tahu Febri masuk ke Islam, terus kemudian marah atau nggak terima atau gimana, Febri nanti boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Iya. Jangan sampai suara tinggi dan segala macam kelihatan, apalagi sampai bentrok fisik, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada yang namanya rukun Islam. Pertama bersyahadat, nanti yang sebentar lagi akan kita lakukan. Kedua kita harus sholat, wajib sholat. Ketiga zakat, keempat puasa, dan terakhir adalah haji jika mampu. Ya, yang jika mampu cuman hajinya aja nih, bukan sholatnya nih. Ya. Oke. Apakah Febri berjanji di hadapan saya dan saksi dan di hadapan Allah SWT mau melaksanakan syariat tersebut? Ya, saya Oke, alhamdulillah. Berarti kalau gitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi saudari Febriana Sipahutar untuk melakukan prosesi syahadat ya. Sudah pernah dengar dua kalimat syahadat? Sudah? Sudah. Tahu artinya? Nanti Aku kita akan bersaksi. nanti kita akan lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Oke. Ikuti ya kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha
alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah. Alhamdulillah. Febriana sudah sah menjadi seorang muslim ya. Alhamdulillah. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita semua ya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari api neraka, dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang menerima apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti rasulnya ya, dan semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Lega. Lega? Lega kenapa? Lega gimana? Akhirnya bisa belajar sholat. Alhamdulillah. Saya kirain lega karena nggak perlu nyembah manusia lagi. Bisa belajar sholat karena dari kemarin mau belajar sholat juga. Oh. Tapi gimana ya, kan belum muslim gitu. Oh, sebenarnya belajar sholat sebelum muslim nggak apa-apa, boleh aja. Tapi belajar sholat setelah muslim lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Oke, tunggu sebentar ya. Ini ada buku tuntunan sholat. Oh ya, ini KTP-nya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, ini ada buku untuk belajar sholat. Tinggal dibaca semua step by step. Ya, dibaca pelan-pelan sambil dipelajarin. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya, zakat itu memang diperuntukkan, salah satunya adalah untuk para mu'alaf, untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, diterima dengan baik. Memang ini adalah hak dari Febri ya. Tolong diterima. Kemudian ini juga ada mushaf Quran. Ini Quran ini adalah persembahan daripada pemirsanya channel Donditan. Ya, pemirsa ini menghadiahkan mushaf Quran ini untuk dibagikan kepada siapapun yang bersahadat di Geraha Mualaf Jakarta. Ya, sedang berhalangan nggak? Nggak ya. Nah, tolong diterima. Nanti belajar bagaimana adab memegang Quran. Ya, untuk para mualaf nanti harus belajar lagi. Oke, ini juga ada. Wah, apa nih? Ini mau kena. Nah, ya, nanti buat sholat. Ini ada sajadah. Nah, sajadah ini di sajadahnya ada tulisan bacaan-bacaan sholat nih. Ya, nanti kalau pas belajar sholat, setelah baca buku ini, ketika di atas sajadah bisa sambil baca ini. Kalau belum hafal, ya. Kira-kira sholat di rumah gimana? Nggak apa-apa? Aku ngekos. Oh, ngekos. Oh, sekarang nggak tinggal sama orang tua? Ya. Oh, oke. Bisa masukin sini ya? Ya, Pak. Nanti sambil belajar, sambil nonton video di YouTube gitu ya. Kalau ada yang nggak jelas atau apa, tanyain. Tanya, jangan sungkan-sungkan ya, tanya kita ya. Wah, Master, sorry, nih tasnya kurang gede nih. Siap. Yang satu lagi ini boleh. Itu tuh di atas koper biru. Nah itu. Press. Baru aja deh. Belum besar. Di rumah naruhnya juga jangan sembarangan. Ya, taruh di tempat yang baik gitu ya. Jangan ditumpuk-tumpuk atasnya apa gitu, jangan. Ini paling tinggi gitu. Ya. Masukin sini ya. Nah, tolong diterima. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, barokah ya. Amin. Boleh ngobrol-ngobrol dulu nggak sebelum pulang? Boleh? Boleh. Nah, Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih. jadi sebelumnya Febri ini apa? Kristen kan ya? Ya. Kristen apa? Ditaruh nggak jangan di bawah. Ini ada Al-Qur'annya. Ada Quran. Tuh di kursi aja, di kursi. Nah, Siap. Titip dulu. Kristennya Kristen apa sebelumnya? Kristen Protestan.
Gereja apa? Gereja adat Sangir Talaut. Gereja adat Sangir Talaut. Sangir Talaut. Oh, berarti Manado, gereja Manado. Iya. Dari kecil memang berarti gereja situ ya. Iya, dari Oke. Terus yang menjadi sebab hari ini apa namanya? Febri ini datang ke sini mau masuk Islam itu apanya? Kenapa? karena dengar ceramah dari beberapa ustadz tentang agama Islam, jadi ingin mendalami lebih dalam lagi. Terus Jadi ada baiknya kenapa nggak langsung masuk, jadi bisa lebih dalam lagi, ikut-ikut kajian seperti Oke. itu gitu. sebelumnya pernah belajar tentang Islam sebelumnya nggak pernah. Cuman dengar ceramah aja sih Dengar dikit-dikit gitu. Terakhir ke gereja kapan? Udah 2 tahun yang Oh, lalu. 2 tahun. Iya. Oh, memang udah rencana dari dulu mau keluar ke sana atau gimana? Enggak sih, tapi emang nggak mau ke gereja aja, nggak kayak Ah, apa ya, Kenapa? kayak nggak nyaman aja gitu di hatiku. nggak nyaman ya? Iya, kalau pas ke gereja tuh kayak nggak nyaman, jadi ke gereja nanti pertengahan keluar gitu. Oh, Nanti gitu. kalau udah kelar baru masuk lagi. Kok bisa begitu? Boleh gitu ya? Boleh. Boleh. Iya. Oh, bisa begitu ya? Kebaktian setengah keluar. Iya. Di luar ngapain jajan dulu gitu? Iya. Jajan dulu, ngaku lagi. Iya, jajan Baru gorengan. masuk lagi. Oh, gorengan. Jajan gorengan apa jualan gorengan? Enggak jajan Oh, kalau jajan. Kira jualan. Oh, gitu ya. Enggak nyamannya kenapa? Ajarannya atau apanya? nggak paham sih kok, cuman hati ini tuh kayak nggak terima, bukan gimana ya, kayak nggak nyaman bener ini, kayak Nggak nyaman. duduk di situ tapi pikirannya kemana-mana gitu. Oh, gitu. Lagi nggak banyak utang kan? Enggak kok, enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau kan banyak utang jadi pikiran kemana-mana keluar. Jajan bubur ayam dulu, udah kenyang baru masuk lagi gitu. Enggak. Jangan-jangan pas keluar dari gereja tuh pas lagi ini kali kolektor muter kali ya keluar ya? Enggak sama. Pas kantong persembahan muter dia keluar. Ntar udah selesai baru dia masuk lagi gitu Sisa nggak? makannya baru makan ya. Enggak Di kok. gereja aktif sebenarnya dulu. Dulu iya, beberapa tahun, 7-8 tahun lalu iya. Sebagai Guru sekolah minggu. guru sekolah minggu. Iya, Oh, dulu. berarti sering cerita dong sama anak-anak sekolah minggu dong. Iya, dulu karena aku megangin balita-balita kan. Oh, balita yang diceritain. Iya. Nggak ada anak yang lebih gede gitu. Enggak, aku enggak di kelas itu. Terus cerita ini dong. Apa Abraham Iya. mau sembelih anaknya yang tunggal Iya, gitu. betul. Cerita. Gimana? Waktu itu pemahamannya gimana? Memang taunya ya Ishak yang mau disembelih gitu ya. Iya, Ishak yang mau disembelih. Nah, kalau yang disembelih Kambing. kambing. Udah pinter sekarang. Kambing. Tadi kena tadi. Iya, tadi. Iya. Lu cepet belajar berarti ya. Tadi kan kita sempat ngobrol ya. Iya. Siapa yang mau disembelih? Nih, kalau gitu saya tunjukin Bible nih. Ini kan kita udah bersyarat berarti udah ini kan. Tapi untuk meyakinkan ya supaya nanti kalau misalnya ada temen atau mau cerita apa, biar suruh baca sendiri. Walaupun di sini ada tulisan nama Ishak, tapi kronologinya tuh tidak menggambarkan yang mau disembelih itu Ishak. Ingat kan? Hagar dan Ismail kan diusir. Setelah diusir, Hagar sempat tinggal di mana nih? Padang gurung Beersheba, Beersheba. Setelah Ismail besar, baru mereka tinggal di Mesir. Paran, Iya. ya kan? Gunungan Paran. Kemudian baru Hagar diberi istri oleh ibunya orang dari Mesir kan, Mesir. wanita dari Mesir. Terus baru di ini perikop berikutnya perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ada kalimat di sini nih. Lalu apa nih? Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamarishkia di Beersheba. Di mana? Beersheba. Ini mana? Ini Beersheba. Iya. Ini Beersheba. Iya. Terus? Dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah, berarti di mana nih? Di sini kan? Di Beersheba kan? Heeh. Yang tinggal di Beersheba tadi siapa? Hagar. Hagar. Abraham membuat perjanjian di Beersheba dan tinggal masih lama di Beersheba kan? Beersheba. Terus kemudian baru di sini yang pasal 22-nya Abraham diperintahkan untuk apa? Mengambil anak yang tunggal. Anak yang tunggal, ya. Ada tulisan di sini yaitu Ishak gitu kan? Iya. Berarti Abraham di sini menerima perintahnya ketika Abraham sedang berada di mana? Beersheba. Di Beersheba. Sekarang kan Sarah punya anak Ishak.
Hagar punya anak Ismail. Kalau Ismail buat Hagar ini anak tunggal kan. Kalau Ishak buat Sarah juga anak tunggal kan. Tapi antara Ismail dan Ishak yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Ismail. Ismail. Jadi kalau di sini anakmu yang tunggal, ini kan anakmu berarti kan anaknya Abraham kan? Iya. Yang tunggal. Nah, yang pernah tunggal yang mana? Yang si Ismail. Kalau di sini ada tulisan yaitu Ishak, kan berarti kalimatnya sudah gimana? Salah sih di awalnya, depan dan belakang beda. Ya, jadi kalau dibilang kalau perintahnya kepada Abraham untuk mengorbankan anakmu ini berarti anak Abraham yang tunggal. Yang pernah jadi anak tunggal kan Ismail, bukan Ishak gitu kan. Ya. Terus berikutnya di sini kan perintahnya disuruh ke Gunung Moria gitu kan. Terus mau disembelih nggak jadi, yang disembelih ada kambing kan. Terus karena nggak jadi menyembelih anaknya, kemudian apa nih? Kemudian Kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Terus Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. ke mana? Beersheba. Berseba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Tadi yang pertama yang tinggal di Berseba Hagar dan Ismail sebelum tinggal di Paran. Ya. Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek di Beersheba. Berseba. Ini kan ada kan? Ya. Kemudian Abraham menerima perintahnya di Beersheba. Berseba. Setelah kejadian di Gunung Moria yang nggak jadi sembelih, kembalinya ke Beersheba. Berseba lagi. Jadi Berseba. Yang tinggal di Berseba Hagar. Ya kan? Sekarang kalau Abraham pulang dari Gunung Moria ke Berseba, bawa Ishak, berarti Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang salah bawa anak? Iya nggak? Iya. Karena yang pernah tinggal di Berseba Hagar. Abraham menerima perintah di Berseba. Terus membuat perjanjian di Berseba, menerima perintah di Berseba, pulangnya ke Berseba, ya kan? Iya. Setelah itu ada gini lagi nih. Ini apa? Sarah Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. di Hebron. Ya, Terus? di tanah Kanaan. Hmm. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham datang dari mana? Beersheba. Bisa jawab. Iya, kan tadi tinggal di Sarah Beersheba. di mana? Kanaan. Enggak nih, Sarah matinya di mana? Di Kiryat Arba, Hebron. Hebron. Di tanah Kanaan. Bukan di Berseba kan? Iya, bukan. Mungkin nggak kira-kira Abraham mau menyembelih anaknya Ishak, pulangnya ke Hagar gitu, pulang. Kira-kira mungkin nggak? Iya. Baru baca gitu. Dulu nggak pernah baca kali ini. Iya ya. Iya kan? Benar nggak? Iya betul. Gitu. Udah ya, tahu ya sekarang ya. Jadi tambah yakin maksudnya gitu. Iya ya. Betul. Dulu mungkin kelewat, mungkin nggak kebaca atau gimana? Iya sih. Mungkin dulu dengar cerita dari pendeta atau baca mungkin sepotong-sepotong, ya, sepenggal-sepenggal. Betul. Tapi giliran Baca. Hagar pernah di Berseba, Abraham bikin perjanjian di Berseba, menerima perintah di Berseba, pulang ke Berseba. Nggak tahu Sarah tinggal di Hebron. Udah gitu Abraham datang untuk meratapinya. Datang dari mana? Berarti datang dari luar Hebron kan? Iya, Berarti, betul. gitu. Berarti waktu Sarah meninggal, Abraham tidak di sisinya. Gitu. Iya. Betul? Iya betul. Iya ya. Iya ya katanya gitu. Bukan saya mau coba mempengaruhi cerita ini loh ya. Iya. Tapi kan ada di Bible, Iya. ketulisannya tadi begitu. Iya benar-benar. Iya betul, betul kok. Nah, selama 2 tahun gak ke gereja itu masih percaya Yesus Tuhan. Dulu tuh masih kayak gawang gitu loh. Ngawang. Gitu. Iya, ngawang. Ngawangnya kenapa? Ya karena ya udah nggak pernah gereja, nggak pernah berdoa juga, nggak pernah melakukan rutinitas sebagai Kristiani juga nggak pernah. Nah, terus selama 2 tahun itu nggak bertuhan? Iya, agnostik ya berarti ya kok. Bukan, percaya ada Tuhan nggak? Percaya ada Tuhan. Oh, percaya ada Tuhan, tapi nggak pernah ke gereja, nggak percaya agama berarti. Iya. Nah, itu agnostik berarti. Iya, agnostik. Kalau masih percaya Tuhan tapi tidak percaya agama berarti agnostik. Iya, betul. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa sekarang tiba-tiba mau ke Islam? Karena kan sebelumnya baca nonton YouTube, YouTube siapa? kajian banyak. Oh, bukan channel Donitan ya? Belum tahu waktu itu. baru tahu dari Mas Febri. Tahu dari Mas Febri? Iya. Dikirimin linknya. Link siapa? Link Kodondi. Oh, kapan? 2 hari yang lalu. Oh, baru 2 hari yang lalu. Oh. Iya.
Kirain. Terus. Iya. Terus ya baca tuh nonton tuh banyak. Terus kok aku tuh langsung kayak kesentuh, kok iya ya, kok masuk akal ya. Kok iya ya? Itu iya bener. Kok iya ya? Iya, kok gitu ya gitu. Kalau dulu kan pas nonton YouTube ini, enggak nih nggak kayak gini nih. Gue diajarinnya nggak kayak gini nih gitu. Pas nonton itu, oh iya nih bener nih kayak gini nih gitu. Gitu ya. Iya masuk akal nih. Ya apa yang diomongin tuh masuk akal gitu. Alhamdulillah berarti ya, kalau gitu ya bisa diterima dengan akal sehat gitu maksudnya. Iya betul ya. Alhamdulillah. Nah berarti sekarang kan istilahnya sudah menerima Islam sebagai jalan hidup ya, pegangan kita supaya kita nanti selamat sampai di akhirat. Dulu pernah nggak mikir agama Islam itu seperti apa? Waktu masih aktif di gereja gitu, pernah dengar Islam? Pernah, pasti pernah. Gimana kesannya waktu itu? Ada kesan apa? Enggak ada kesan ini sih, enggak ada. Cuman yang aku tahu itu ya Ishak tentang Ishak dan Ismail itu bersaudaraan, iya bersaudaraan. Cuman iya. Maksudnya Ishak dan Ismail lain ibu satu bapak. Iya. Jadi Ismail Islam, Ishak Kristen gitu. Iya gitu sih. Emang orang Kristen keturunan bangsa Israel emang? Iya ya. Oh iya ya. Iya ya. Orang Kristen di Indonesia emang keturunan Ishak? Enggak. Yang terus? Ya nggak tahu, aku ajarannya gitu. Oke. Gitu sih. Tapi waktu itu tidak punya pandangan negatif tentang Enggak Islam? sih, cuman emang keluarga aku kan agak fanatik sama agama Islam ya. Entah kenapa. Fanatik ke Islam atau fanatik ke Kristen? Fanatik ke Islam. Kok fanatik ke Islam? Fanatik ke Kristen maksudnya? Iya, maksudnya kayak fobia ke Islam kali. Iya gitu fobia. ya. Iya, fobia gitu. Fobianya gimana? Pokoknya kalau misalnya ada yang Islam tuh ngapain? Cuman kalau hidup bertetangga sama Islam oke aja gitu ya. Cuman kalau misalnya ada saudara yang masuk Muslim tuh kayak dikucilkan. Dikucilkan. Nah ini kira-kira kalau nanti Febri orang tuanya tahu gimana? Ya udah dihadapin aja, tadi kan kata Kodondi dengan lembut hadapinnya ya. Iya, maksudnya kira-kira kalau mereka tahu mereka pasti marah? Pasti. Bisa diusir? Nggak dianggap. Oh nggak dianggap, kan memang udah kos ya, berarti emang nggak serumah ya? Tapi kan tiap hari pulang. Oh tiap hari pulang? Iya, karena deket rumah sama kosan tuh deket. Oh, saya kira jauh. Iya. Oh berarti kalau ketahuan ada kemungkinan bisa diusir? Iya, nggak dianggap lagi. Nggak dianggap mana? Iya. Udah siap nih berarti ya? Insya Allah siap. Wih, sudah insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Ya, nanti apa yang kita bisa bantu kita bantu. Nah, nanti besok ya, tolong nanti saya kasih nomornya Suci. Nanti komunikasi sama Suci. Febri nanti tentuin dalam seminggu 2 hari. 2 hari, satu kali pertemuan itu 90 menit. Nanti kita kirim guru privat ke tempat kosnya Febriana. Belajar fikih, belajar akidah, belajar ikro, baca sholat, baca Quran gitu. Ya, guru privat ke rumah seminggu 2 kali. Tentuin hari apa, jam berapa. Gratis, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Ya, jadi supaya nanti kita juga monitor sudah sampai di mana nih. Nanti ada laporannya ke kita. Gitu. Ya, besok saya kasih nomor Suci. Oke, sekarang ada pesan nggak buat yang nonton? Buat yang Muslim maupun yang belum Muslim gitu. Kalau yang belum Muslim, kalau pesan dari aku nonton channelnya Kodondi deh. Pasti yang belum Muslim. Yang belum Muslim. Ntar panas kalau nonton saya. Karena bener-bener karena masuk akal kok. Masuk akal gitu. Dulu Febriana sebagai yang belum Muslim nonton channel saya panas apa enggak? Bertentangan tuh, kayak enggak kayak gini nih. Terus lama-lama diresapi, ditontonin aja terus. Nanti lama oh iya bener ya, bener ditontonin ya. terus gitu ya. Kirain nonton sekali langsung buang gitu. Enggak lah. Enggak. Kan FYP terus tuh di YouTube, pasti kan kalau udah sekali nonton tuh pasti keluar lagi gitu. Ditontonin aja terus, nanti pasti lama-lama hatinya kan ya? Tambah panas. Enggak, maksudnya nanti lama-lama terbuka kok. Gitu. Ya. Terus ada pesan lagi buat yang belum Muslim? Udah sih itu aja. Cukup. Yang udah Muslim pesannya apa? Ini yang nonton pada minta didoain loh. Pasti pada minta didoain. Tahu nggak kenapa? Kenapa kok? Orang yang baru masuk Islam, tadi saya lupa kasih tahu, mohon maaf.
Di Islam kita punya pemahaman begini. Setiap bayi yang lahir, ya, bayi manusia yang lahir itu sebenarnya fitrahnya Muslim. Fitrah tahu nggak? Pada apa ya? Nature-nya lah, kodratnya. Kodratnya. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Belum tahu ya selama ini? Kemarin di minggu lalu dikasih tahu Mama Sabi, dikasih Oh gitu, ceritain. udah dikasih tahu. Iya. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya berserah diri. Islam ajarannya Muslim orang yang berislam. Jadi orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Setiap bayi kan emang nggak bisa apa-apa. Dia kan berserah diri kan. Dia hanya mengandalkan orang tuanya mengurus gitu. Nah ketika bayi itu nanti besar, dia nanti bisa menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi karena orang tuanya. Ya kan? Dulu waktu masih kecil juga nggak tahu apa-apa kan, tahu di bawah gereja kan? Iya. Tahu dibaptis gitu kan? Dibaptis, iya betul. Jadi Kristen kan? Iya. Ketika nanti bayi itu sudah besar, dia mengenal Islam atau menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Ya. Gitu ya. Jadi Kembali ke nol lagi. Kembali ke nol kayak Pertamina gitu. Iya. Nah, terus kemudian di Islam kita juga memahami gini. Setiap orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Insya Allah. Jadi sekarang Febriana sekarang seperti bayi yang baru lahir. Ya, tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai hari ini itu insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, catatannya tetap harus menjalankan Islam dengan baik gitu ya. Semua dosa bisa diampuni dan semua pahala kebaikan itu semuanya atas rahmat Allah SWT. Kita tinggal mengikuti gitu, yang diperintahin apa gitu. Ya, ini kabar baik. Ini kabar baik buat setiap orang yang masuk Islam. Jadi, orang yang dosanya masih nol, dosanya gimana? Doanya gimana? Insya Allah lebih mudah dikabulkan gitu. Makanya tolong doain saya, ya, doain Mas Alma, doain teman-teman semua, doain penonton gitu, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim ya, doain dong. Semoga saudara-saudari saya yang Muslim kan udah saudara kan ya, saudara seiman, semoga semakin kuat Islamnya. Amin. Semoga selalu sehat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Apa lagi ya? Dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Bisa naik haji, amin ya Allah. Amin, masih ada. Biar bisa naik haji, amin. Alhamdulillah, amin. Nah, alhamdulillah. Ini kalau doanya orang yang baru masuk Islam nih, waduh, insya Allah amin. Makbul ya. Amin. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, terima kasih banyak ya. Hari ini sudah datang ke sini, sudah menjadi bagian daripada iman Islam. Terus belajar Islam step by step, pelan-pelan. Kalau ada yang nggak jelas tanya ya. Tapi berprogres gitu. Ya. Nanti juga besok tolong langsung diatur hari apa belajar. Jangan ditunda-tunda. Ya. Biar lebih cepat lebih baik. Ya. Biar kita bisa nyusul pahalanya orang-orang yang Muslim dari lahir. Kita udah punya modal nih. Modalnya apa? Dosa kita nol. Ya, modal kita. Nah sekarang buat ngejar pahala yang udah dikumpulin sama teman-teman dari lahir nih, yang Muslim dari lahir, kita kejar dengan menjalankan Islam dengan baik. Ya gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan tadi kita sudah melihat prosesi syahadat dari saudari Febriana ya, dan sudah mendengar sendiri ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Mudah-mudahan juga bisa menebalkan iman kita, membentengi akidah kita, ya, sehingga kita bisa terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 8899 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.